Anak-anakku, setelah ibu mengirimkan video pembelajaran untuk tema 5, yaitu tentang membandingkan nilai pecahan ya, itu ibu kirim ulang kembali. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang ibu jelaskan. Kemudian sekarang dilanjutkan ke tema 6 untuk materi matematika ya. Pembelajaran matematika sekarang di tema 6 kalian belajar tentang satuan waktu atau mengubah satuan waktu, dan istilah matematika disebut konversi satuan waktu ya. Tapi sebelumnya ibu ingatkan kembali dasar atau kunci dari kalian untuk dapat memahami dan mengerjakan perhitungan di materi pembelajaran matematika. Kalian harus sudah hafal perhitungan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian ya. Untuk itu, buat anak-anak ibu yang belum hafal semua, jangan putus asa ya, lebih rajin lagi, lebih giat lagi untuk berlatih berhitung ya. Supaya bila ada tugas materi pelajaran matematika, kalian sudah dapat mengerjakannya ya. Kembali lagi, sekarang ibu akan membahasnya. Kalian tonton ya, simak. Mudah-mudahan kalian memahami. Nah, di sini ibu tulis supaya mempersingkat waktu ya, sudah ibu tulis, jadi ibu tinggal menjelaskan. Nah, di sini ada satuan waktu dengan perubahannya ya. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, bila 1 jam itu berapa detik? Nah, 1 jam sama dengan 3.600 detik ya. 1 hari adalah 24 jam. Nah, ibu kembali ke sini, ke gambar jam analog ya. Tadi ibu jelaskan bahwa 1 hari itu sama dengan 24 jam. Nah, 1 hari 1 malam ya, kalian hitung. Mulai dari jam 12 atau 00. Ini 00 itu waktunya dini hari. Dari 00 sampai sesuai petunjuk arah jarum jam ya, dari jam 00, jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, jam 3, jam 4, dari subuh sampai ke pagi jam 6, dan sampai jam 12 siang. Ini 1 kali putaran atau setengah hari ya, yaitu sebanyak 12 jam. Kemudian dari jam 12 siang ke jam 12 malam ini sama jumlahnya 12 jam, hitungannya setengah hari. Jadi dalam 1 hari itu adalah 12 dikali 2 sama dengan 24 jam ya. Nah, untuk menghitung satuan waktunya, kalian harus bisa membedakan tentang rentang waktunya ya. Misalnya di sini yang ingin kalian ketahui tentang menghitung satuan waktu untuk jam di siang hari. Nah, kalian mulai dari sini. Misalnya jam 1 siang. Jam 1 siang ini jangan ditulis 01.00 siang ya. Ini harusnya jam 1 malam ya, dini hari 01.00 itu. Tapi kalau kalian akan menulis jam 1 di siang hari, kalian tinggal menambahkan 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13 ini artinya sama dengan jam 1 siang. Kemudian jam 2 siang sama dengan jam 14, yaitu 12 ditambah 2 sama dengan 14 ya, atau sama dengan jam 2 siang. Seterusnya ya, sampai ke tengah malam nih, sampai jam 12 malam. Kalian hitung dengan menambahkan angka 12 setiap 1 jamnya ya. Nah, di luar ini ada hitungan detik, 1 kali putaran. Ini semuanya jumlahnya 60 detik.
Mulai dari sini ya, dari jam 12, 0 detik, 5 detik, 10 detik, 15 detik, 12 detik, 25 detik, 30, 35, 40, 45, 50, 55 sampai 60. Ini yang di luar untuk hitungan detiknya. 61 kali putaran ini, 60 detik itu sama dengan 1 jam ya. Jadi 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, dari 60 menit itu kalian kalikan lagi ke 60 detiknya untuk mencari detik ya. Jadi 60 dikali 60 sama dengan 3600 detik. Jadi jumlah semua 1 kali putaran ini jumlahnya 3600 detik atau sama dengan 60 menit dan sama juga dengan 1 jam ya. Nah, Ibu lanjutkan kembali untuk hitungan waktu di 1 tahun. 1 tahun ini adalah sama dengan 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, 1 tahun itu kan 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan 52 minggu ya. Nah, Ibu kembali ke atas 1 bulan. Untuk hitungan 1 bulan itu sama dengan ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Nah, untuk bulan Februari ada yang sampai dengan 28 hari ataupun 29 hari ya. Kemudian 1 dasawarsa. Dasa itu artinya 10 ya, warsa itu tahun. Jadi 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Kemudian 1 windu. Nah, kalau kembali lagi ke sini. 1 dasawarsa 10 tahun. Ada berapa minggu? Karena 1 tahun itu ada 52 minggu. Maka kalau 10 tahun 52 dikali 10 yaitu 520 minggu ya. Kemudian 1 windu itu ada 8 tahun, 1 abad 100 tahun. Nah, sekarang kalian belajar, Ibu berikan contoh untuk menghitung perubahan waktu ya. Di sini ada 2 jam. 2 jam sama dengan berapa menit? Tadi sudah kalian ketahui bahwa 1 menit itu ada maksud Ibu 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau 2 jam tinggal kalikan ya. Tinggal kalian kalikan berarti 60 dikali 2 sama dengan 120 menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. 2 dikali 60. Nah, sekarang bagaimana kalau dari menit ke jam? Jadi kalian tinggal bagi saja 180 menit karena 1 jamnya 60 menit ya. Kalian bagi 180 dibagi 60 sama dengan 3. Jadi artinya sama dengan 180 menit itu adalah 3 jam. Sekarang 3,5 jam. Berapa menit? Nah, di sini ada bilangan campuran. Kalian kalikan dulu ya. 3,5 jam. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ya. 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi artinya sama dengan begini. 7/2 dikali 60. Mau jatuh. Sama dengan, sekarang kalian lihat 60 dibagi 2 berapa? Bisa kan? Sama dengan 30 ya. Nih, 2 bagi 2 sama dengan 1. 7 dikali 30 berapa? 210. Jadi 3,5 jam itu sama dengan 210 menit. Kemudian ada Ibu contohkan lagi untuk menghitung 2/4 jam itu berapa menit ya? Berapa menit? Nah, kembali ke sini. Kalian ingatkan kembali cara menghitungnya untuk bilangan pecahan campurannya ya. 4 ke sini. 4 dikali 2
sama dengan berapa? 8. 8 kan? Nah, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi ini artinya 9 per 4 dikali 60. Ini berapa? 15. 60 bagi 4, 15. 4 bagi 4, 1. 9 dikali 15 berapa? 135 menit ya. Jadi 2/4 jam itu sama dengan 135 menit. Nah, ini Ibu tuliskan lagi satu contoh lagi untuk menghitung lamanya waktu ya. Nah, yang atas coba kalian lihat 2 per 5 jam 120 detik sama dengan berapa menit. Nah, caranya kalian seperti tadi, hitung dulu bilangan campurannya. 2 per 5 itu sama dengan 5 kali 2, 10 ya. 5 kali 2, 10 ditambah dengan 2. Berapa? 12 per 5 ya. 12 per 5 dikali 60. Ini 1 jam kan 60 menit. Sama dengan 144 menit. Sekarang yang 20 detiknya tinggal dibagi. 120 nih yang 120 detiknya. Kalau 120 detik ke menit itu berarti tinggal kalian bagi dengan 60. 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit. Tadi kan sudah diketahui 2 per 50 jam. 2 per 5 jam itu sama dengan 144 menit. Ditambah tadi hasil dari 120 detik sama dengan 2 menit. Kalian tambahkan di sini. 4 tambah 2, 6. 4 turunkan, 1 turunkan. Berarti 2 per 5 jam. Nih, 2 per 5 jam 120 detik sama dengan 146 menit. Nah, seperti itu ya, salah satu atau beberapa contoh untuk menghitung lamanya waktu ya, perubahan waktu. Nah, untuk di tema 6 tentang mengubah satuan waktu, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Nanti bila ada yang kurang paham boleh kalian tanyakan ke Ibu Japri ya sebelum pelaksanaan ujian kenaikan kelas pada hari Senin. Atau mau Ibu kasih contoh lagi satu. Misalnya nih, ada soal seperti ini. Misalnya Ibu tulis di sini ya. Misalnya sepulang sekolah kakak misalnya makan siang dari pukul 14.30. Makan siang dari pukul 14.30 sampai berapa? Misalnya sampai pukul 14.50. Nah, berapa lama kakak makan ya pada saat makan? Kalian hitung, jangan dari sini menjumlahkannya, tapi dari berakhirnya dari berakhirnya makan ya. Nah, jadi makannya kan dimulai dari pukul 14.30 sampai 14.50. Nah, yang berakhirnya ini dikurangi 14.50 dikurangi 14.30. 5 kurang 32. Jadi waktu kakak untuk makan siang itu adalah 20 menit. Nah, seperti itu ya anak-anakku contohnya. Ngerti kan? Sekarang misalnya ada lagi satu lagi. Contohnya misalnya tadi kan setelah selesai makan istirahat ya. Sambil nonton misalnya ya sampai jam 15.30. Jadi selesai nontonnya itu jam di sini Ibu tulis nanti
Ibu hapus dulu ya. Di sini. Misalnya nonton sampai jam 15.30. Dari jam 14.50. Nah, ini kalian samakan dulu supaya menjumlahkannya, hitungan menitnya, satuan waktu ke menitnya itu sama ya. Mana-mana tadi tuh ini 15.30, 14.50. Jadi 15.30 ini artinya sama dengan, ini kan 15.30 artinya jam setengah 4 sore. Nah, setengah 4 sore supaya menyamakan dengan berawalnya dari kegiatan menonton televisi 14.50, kalian samakan dulu. 15.30 itu sama dengan jam 14.90 menit ya. 14.90. Dari mana sih kok bisa jadi 90? Karena diambil dari sini. 1 jamnya diambil dari sini. 60 menitnya ditambahkan ke 30. Ini kan 60 ditambah 30 itu sama dengan 90 menit. Nah, ini jam 15 menit ini sudah berkurang 1 jam karena sudah diambil ke sini 60. Jadi tinggal 14 ya. Jadi artinya sama dengan jam 14.90 dikurangi 14.50. Berapa 90 dikurangi 50? Ini 0040 menit. Nah, jadi waktu menonton televisi itu dari jam 14.50 sampai 15.30 itu selama 40 menit. Nah, seperti itu salah satu contohnya ya untuk menentukan lamanya waktu ya. Nah, untuk tema 6 dalam menghitung satuan waktu, Ibu cukupkan sampai sini. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian ada memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Mohon maaf bila pembelajaran yang Ibu sampaikan ini tidak bisa maksimal ya, dikarenakan situasi dan kondisi pembelajaran masih harus dilaksanakan seperti ini sekarang ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum.